pertanyaan, satunya pernyataan. Tapi memang tujuan penelitian itu tinggal mencontek yang di rumusan masalah. Misalnya rumusan masalahnya ada 3. Satu rumusan masalahnya, bagaimana penerapan manajemen kurikulum di Bunga Bangsa misalnya. Nanti tujuan masalahnya juga bunyinya seperti itu, Bu. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan kurikulum di Bunga Bangsa. Sama, cuman bentuknya yang rumusan masalah pertanyaan, sementara yang tujuan penelitian bentuknya adalah pernyataan. Gitu ya, ini kan 2 hal yang berbeda. Nah, berikutnya sekarang untuk bab 2. Bab 2 itu tidak ada benar yang salah mana yang harus duluan. Ibu jangan terlalu pusing dengan apakah manajemen duluan, apakah kurikulum yang duluan. Kalau menurut saya yang yang wajib ada di bab 2 itu justru manajemen kurikulum, bukan manajemen doang, Bu. Manajemen kurikulum. Yang wajib ada itu adalah manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum, bukan manajemen dan bukan kurikulum. Yang wajib, saya bilang yang wajib loh, Bu ya. Yang wajib ada adalah manajemen kurikulum. Itu satu frasa, Bu. Satu rangkaian keilmuan namanya manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum itu beda dengan manajemen dan beda dengan kurikulum. 2 kurikulum, 3 manajemen kurikulum. 3 konsep keilmuan itu, Bu, itu beda semua. Nggak ada yang sama itu. Itu beda semua. Kalau manajemen itu berlaku ilmu manajemen secara umum. Manajemen sebagai induk keilmuan itu di bawahnya ada manajemen kurikulum, manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, manajemen konflik, semua manajemen keuangan, manajemen ekonomi, manajemen pemasaran, semua manajemen itu nginduknya ke manajemen. Nah, yang Ibu garap itu bukan manajemen, Bu. Yang Ibu garap itu adalah manajemen kurikulum. Berikutnya kurikulum ya. Kurikulum itu juga beda dengan manajemen kurikulum. Kalau kurikulum adalah seperangkat tujuan pembelajaran terhadap level pembelajaran tertentu yang berisi tujuan, semuanya perangkatnya itu masuk ke kurikulum dan itu beda dengan manajemen kurikulum. Jadi Bu, itu ada 3 hal yang berbeda. Manajemen sendiri berdiri sendiri, kurikulum sendiri berdiri sendiri, manajemen kurikulum itu juga berdiri sendiri. Pertanyaannya mana yang harus ada? Yang harus ada itu manajemen kurikulum. Ibu kalau di bab 2 itu nggak ada manajemennya, nggak salah. Nggak ada kurikulumnya juga tidak salah. Karena yang wajib ada adalah manajemen kurikulum. Tapi kalau Ibu mau lebih tebel tesisnya, lebih kayak kelihatan S2 yang tebel banget gitu ya. Yang kelihatan seperti S2 gitu, silahkan. Saya nggak akan menyalahkan kalau Ibu menambahkan teori tentang manajemen, teori tentang kurikulum. Saya nggak akan pernah nyalahkan karena betul aja. Itu betul saja, Bu. Betul saja. Jadi betul aja ada, betul saja misalnya A, manajemen, B, kurikulum, C, manajemen kurikulum, itu betul semua. Yang salah adalah A, manajemen, B, kurikulum, lalu langsung ke bab 3, itu pasti salah. Kenapa salah, Bu? A, manajemen, B, kurikulum, lalu bab 3. Kenapa salah? Kok saya bilang salah? Karena itu 2 hal yang berbeda. Tidak ada manajemen kurikulumnya. Ya, betul. Karena nggak ada manajemen kurikulumnya. Yang diperlukan kan manajemen kurikulum, Bu. Ibu itu keilmuannya, konsepnya itu adalah manajemen kurikulum. Bukan manajemen dan juga bukan kurikulum. Bu, saya kok khawatir Ibu nggak paham ya? Paham nggak ya? Paham. Ya, sehingga yang harus dicari konsepnya adalah, bukunya adalah manajemen kurikulum. Bukan manajemen dan juga bukan kurikulum, tapi manajemen kurikulum. Salahkah Ibu memahami manajemen dan kurikulum secara berdiri sendiri? Tentu saja tidak salah. Karena itu induknya.
Benar saja, sangat benar. Saya hanya khawatir kalau Ibu fokus ke manajemen dan Ibu fokus ke kurikulum, Ibu nanti melupakan manajemen kurikulumnya. Iya, Bu. Jadi ibarat kata Ibu sibuk masak untuk buka puasa, tapi Ibu nggak puasa, kan kayak gitu akhirnya. Nggak masak nasi. Nggak masak nasi. Esensinya nggak ketemu, Bu. Jadi Ibu harus fokus ke manajemen kurikulumnya ya, untuk bab 2, Bu ya. Iya, Ingat, Pak. saya nggak menyalahkan kalau Ibu mau menambahkan manajemennya atau kurikulumnya berdiri sendiri. Tidak, saya sama sekali tidak. Saya hanya memastikan bahwa yang terpenting di bab 2 itu adalah manajemen kurikulum. Ada yang mau ditambahkan pertanyaannya, Bu? Atau Ibu tambah bingung? Enggak, Pak. Alhamdulillah ada pencerahan, Pak. Ya, nanti Ibu tinggal cari konsep-konsep manajemen, Bu ya. Maksud saya konsep manajemen kurikulum ya. Manajemen kurikulum ya, konsepnya ya. Pertama, yang disebut konsep manajemen kurikulum itu, Bu, di dalamnya ada definisi manajemen kurikulum, ada karakteristik manajemen kurikulum, ada ciri-ciri manajemen kurikulum, ada komponen-komponen dalam manajemen kurikulum, itu disebut konsep, Bu. Konsep manajemen kurikulum itu satu kesatuan yang terdiri dari banyak hal di dalamnya. Ibu tinggal buka buku tentang satu definisi, apa sih manajemen kurikulum? Dua, aspek di dalam manajemen kurikulum itu apa saja? Itu Ibu cari tahu. Berikutnya tipe-tipe atau karakteristik jenis-jenis juga boleh manajemen kurikulum. Apa saja di dalamnya? Nah, itu harus Ibu cari tahu karena konsep-konsep inilah, Bu, nanti kalau Ibu wawancara, observasi, konsep di dalamnya itu yang akan Ibu cari gitu. Sehingga Ibu harus mencari bukunya tentang manajemen kurikulum. Ada mau menambahkan? Itu Iya. manajemen kurikulum itu khusus manajemen kurikulum atau manajemen kurikulum pendidikan Islam gitu, Pak? Nah, oke. Ini menarik. Kalau yang Ibu teliti itu adalah sekolah madrasah, Iya. Ibu pelajari dulu, Ibu cari tahu dulu apakah madrasah ini kurikulumnya itu nginduk ke satu saja, yaitu kurikulum yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang di dalamnya juga kurikulum 2013 itu juga membahas tentang kurikulum MTS, aliyah dan seterusnya. Ini satu Bu ya. Ibu cari tahu dulu apakah madrasah yang sekolah yang Ibu teliti ini 100% murni menerapkan kurikulum yang diterapkan oleh pemerintah, atau ternyata sekolah ini mengadopsi model-model kurikulum Islam di luar yang ada dicanangkan atau yang ada digariskan oleh pemerintah. Kalau ternyata sekolah ini Ibu merasa ibu observasi awalnya menyimpulkan bahwa kurikulumnya yang dipakai adalah kurikulum negara, maka Ibu cukup manajemen kurikulum saja secara umum. Namun, kalau ternyata kurikulum yang diterapkan di sekolah itu juga mengadopsi kurikulum Islam, maka harus ada sub di bab 2 itu yang juga membahas tentang manajemen kurikulum pendidikan Islam. Jadi bisa manajemen kurikulum saja atau manajemen kurikulum pendidikan Islam, tergantung dari sekolah ini apa yang diterapkan di sekolah, apakah campuran dengan kurikulum Islam secara khusus yang diadopsi dari Al-Azhar misalnya atau dari tempat lain misalnya, maka Ibu harus membahas teori di bab 2 seperti itu. Bu, kenapa bab 2 itu penting, Bu? Karena itu menjadi cantolan teori ketika Ibu nanti mengambil data gitu. Misalnya begini ya, di beberapa sekolah di Samarinda itu kan mengadopsi pendidikan Islam dari luar pemerintah. Maksud saya dari negara-negara Arab misalnya.
Ya, artinya mereka ada muatan kurikulum tentang pendidikan Islam secara khusus. Kalau memang itu yang terjadi dan sekolah itu kita teliti, maka kita wajib membahas dulu, Ibu, di bab 2 itu. Membahas secara lengkap. Yang ini kurikulum pendidikan secara umum yang digariskan oleh pemerintah, yang satunya adalah kurikulum pendidikan Islam. Bu, tambah bingung, Bu? Enggak ya? Enggak, Bang. Alhamdulillah sudah Oh bisa ya, sholat. alhamdulillah. Terus apalagi Bu yang mau ditanyakan? Iya. Apalagi Bu? Jadi Ibu ketika nanti bedah buku manajemen kurikulum, nanti tolong perhatikan aspek-aspek tadi yang saya sebutkan itu Bu ya. Definisinya, ciri-cirinya, Iya. ya itu tuh tolong diperhatikan karena itu item-item yang bakal Ibu cari nanti. Terus apalagi? Terus gini, Pak. Ketika kita menulis kan kita dapat satu teori. Nah, apakah bisa kita tuh di antara teori itu memasukkan menambahkan kata-kata kita, pemikiran kita gitu, Pak. Oh, oke, baik. Ini yang Ibu masukkan di bab 2 ya? Di bab 2 ya? Halo, Ibu? Ibu? Putus? Iya, masih di teori. Suaranya putus-putus, Bu. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya. Iya. Ya, halo. Ya, yang Ibu maksudkan Iya, Pak. berarti di bab 2 ya? Yang Ibu maksudkan di bab 2 ya? Masih bab 2, Pak. Oke, baik. Iya, masih di bab 2. Ini berlaku untuk semua Bapak Ibu yang hadir di sini, Bapak Ibu ya, semuanya ya. Untuk di bab 2, cara membuat bab 2 yang baik yang baik dan benar itu ada 2 cara. Cara pertama, cara yang benar tapi versi S1. Saya Nanti dengar, Pak. Ibu nggak dengar? Ibu nggak dengar suara saya. Kalau yang lainnya nggak dengar suara saya juga? Dengar, Pak. Oh, lainnya Dengar, dengar. Pak. Dengar. Oke, yang lainnya dengar. Berarti ibu saja yang tidak dengar. Baik, kalau Ibu Lulu nggak bisa dengar suara, ya Ibu nggak dengar suara saya, tapi yang lainnya dengar suara saya. Jadi nanti yang lainnya yang dengar suara saya, tugasnya nyampaikan ke Ibu Lulu ya. Ya, ini berlaku untuk semuanya ya. Ada 2 versi di bab 2 itu, cara mengulas teori itu. Kajian teori. Kajian itu artinya ngaji, mengkaji. Kajian teori itu mengkaji ya, dari kata dasar kaji. Kaji itu kalau di dunia pendidikan umum, kajian itu bisa disamakan, sinonimkan dengan menelaah. Menelaah itu melihat sesuatu secara seksama. Menelaah atau mengkaji itu bisa bermakna juga membanding-bandingkan, dan setelah melihat beberapa perbandingan lalu dirumuskan menjadi satu hal, itu disebut dengan menelaah. Kita menyimpulkan sesuatu hal dari perbandingan ke beberapa hal, itu mengkaji. Di dunia keislaman kita sebut dengan mengaji. Zaman dahulu mengaji itu bukan sekedar membaca Al-Quran, tapi mengaji itu juga mencoba memahami maknanya. Sama konsep ini sebenarnya berlaku umum, yang disebut dengan mengaji atau mengkaji atau menelaah itu adalah mencari makna terhadap suatu, kalau di Al-Quran atau hadis berarti Al-Quran dan hadis. Kalau di dunia pendidikan modern itu berarti memahami suatu teori tertentu. Itu namanya mengkaji. Dari sini kita bisa ambil garis lurus bahwa yang disebut mengkaji itu tidak boleh kita melihat ke satu teori atau satu perspektif semata. Karena kalau kita melihat ke satu perspektif itu bukan mengkaji namanya, tapi langsung mengambil mentah-mentah. Itu beda dengan mengkaji. Oleh karena itu, tadi saya sudah sempat sampaikan bahwa mengkaji teori atau kajian teori itu ada 2 cara. Oleh karena itu dari 2 cara ini mana yang Bapak Ibu sanggup lakukan, lakukanlah.
apakah nanti versi yang pertama atau versi yang kedua. Versi yang pertama adalah versi yang super sederhana yang biasa diterapkan ketika S1 atau skripsi. Ketika kita skripsi atau ketika kita S1 dulu, kita diajari membuat bab 2. Meskipun banyak yang sadar ketika membuat bab 2-nya seperti apa ya. Nah, skripsi yang kita buat itu di bab 2 itu harusnya patokannya adalah mengkaji cara teori yang benar dengan cara pastikan semua bab yang kita kaji itu, poin yang kita kaji itu, sumbernya tidak satu saja, tapi lebih dari satu. Sampai detik kemarin siang, saya masih menjumpai anak-anak S2 itu tidak tahu cara melakukan kajian teori di bab 2 itu. Kemarin ada anak bimbingan yang datang ke LP2M langsung di kampus, saya ke kampus dan mahasiswa bimbingan saya ke sana, jadi ketemu muka gitu, face to face, dan saya melihat bab 2-nya lebih parah dari S1. Bab 2-nya lebih banyak beberapa mahasiswa yang lebih pinter ketika S1-nya. Bab 2-nya banyak sekali bab 2 itu yang tidak ada teorinya. Dan itu pasti bukan bab 2. Contohnya begini ya, contohnya. Kemarin itu contohnya. Jadi saya membaca bagian namanya metode pembelajaran bahasa Arab. Kemarin itu. Ada posisinya di B atau C, saya agak lupa. Bab 2, B atau C. Induknya adalah metode pembelajaran bahasa Arab. Kemudian anak dari B itu atau C itu ada angka 1, judulnya adalah penjelasan atau ceramah. Yang membuat saya sedih adalah ketika penjelasan tentang ceramah tersebut itu 0 referensi. Nggak ada referensinya sama sekali. Tiba-tiba langsung 2. Jadi isi ceramah itu pendapatnya pribadi sorangan. Ceramah adalah begini, tekniknya disampaikan gini-gini, ustadznya begini-begini, pendengarnya begini-begini, panjang lebar menjelaskannya sampai 1 halaman. Tiba-tiba di 1 halaman tersebut nggak ada footnote-nya sama sekali. Langsung ganti halaman dan nomor 2. Metode pembelajaran yang berbeda. Nggak lagi ngomong tentang ceramah. Itu pasti salah besar. Anak S1 harusnya lebih pintar dari itu, lebih bagus dari itu. Salah pertama adalah, ini yang saya omongkan S1 loh Bapak Ibu ya, belum ke S2 loh ya. Kesalahan pertama adalah tidak ada referensi. Dan pasti salah besar. Sebab setiap sub dan anak sub di bab 2, pastikan untuk S1 saja, standarnya adalah 2 referensi, 1 kesimpulan. Subbab dan anak subbabnya loh ya, anak subbabnya. Nanti kalau anaknya punya cucu, misalnya subnya adalah metode pembelajaran bahasa Arab, anaknya adalah ceramah. Lalu cucunya anaknya akan berarti 1 ya. B-nya metode bahasa Arab, pembelajaran bahasa Arab, angka 1 yang menjadi anak subnya adalah ceramah. Lalu tiba-tiba ada A huruf kecil ya. Punya cucu lagi, A huruf kecil, ceramah diagonal misalnya, atau ceramah dialogis misalnya. Ketika dia sampai punya cucu, maka si cucunya ini, sub cucunya ini, atau sub-subnya lagi ini, harus rumus dasarnya diikuti. Apakah rumus dasarnya? Kalau untuk S1 adalah referensi, minimal 2 referensi, lalu kesimpulan. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membuat bab 2, tiba-tiba nggak ada footnote-nya, nggak usah diperiksa, pasti salah. Jika Bapak Ibu menulis bab 2, tiba-tiba footnote-nya cuma 1, nggak usah dibaca juga pasti
salah. Yang di bab 2 loh ya. Jika di bab 2, Bapak Ibu menulis konsep bab 2, tiba-tiba footnote-nya ada 2 di satu halaman itu, hampir pasti juga salah. Kenapa? Karena bab 1 lembar itu normalnya itu ada 4 paragraf. Maknanya kalau ada 4 paragraf, seharusnya ada minimal 3 atau 4 footnote. Jadi nanti dicek aja baik tesisnya Bapak Ibu sendiri ataupun tesisnya kawan-kawan yang lain. Di bagian bab 2 itu, tiap halaman apakah ada footnote yang kosong atau tidak. Atau apakah ada satu footnote saja atau tidak. Kalau kosong atau satu, sudah pasti salah. Karena konsep mengajinya, konsep kajiannya tidak diterapkan. Berarti bab 2-nya ada 2 kemungkinan itu bab 2-nya. Berkesah sendiri atau copy paste dari orang lain tapi tidak dicantumkan footnote-nya. Dan itu salah besar Bapak Ibu. Salah. Itu